Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Zarkasi, dosen Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Jember. Saya telah bergabung sebagai dosen di Universitas Jember sejak tahun 2019. Dan selama ini fokus aktif dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Selain itu, saat ini saya mendapatkan amanah sebagai Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Komputer dan juga sebagai anggota tim pengelola website dan media sosial. Dalam video ini, saya akan menyampaikan gambaran mengenai mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan kode KTU 1018 dengan bobot 3 SKS yang saya ampu. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan yang ditawarkan di Prodi Teknologi Informasi yang dapat diambil oleh mahasiswa di semester 5 atau lebih. Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan permasalahan dalam merancang serta menganalisis sistem terdistribusi yang meliputi model arsitektur, komunikasi antar proses, sinkronisasi waktu, mutual exclusion, replikasi dan konsistensi data, toleransi kegagalan, serta penerapannya di lingkungan komputasi awan dan arsitektur microservice. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan terutama pada bidang CPL 7, yaitu mampu menganalisis karakteristik protokol komunikasi, topologi jaringan, standar jaringan dalam sistem telekomunikasi dan komputasi terdistribusi, ketahanan jaringan berbasis cloud, serta memilih kebijakan manajerial untuk mitigasi risiko kerusakan server. Dan CPL 09, yaitu mampu menerapkan konsep komputasi data intensif dan analisis streaming pada infrastruktur cluster atau cloud untuk mendukung pengambilan keputusan strategis organisasi dan pengevaluasian dampak analisis data skala besar terhadap kinerja organisasi. Dari target capaian tersebut, dibuatlah capaian pembelajaran mata kuliah yang lebih spesifik, yakni CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, karakteristik, tantangan, model arsitektur, dan mekanisme komunikasi antar proses pada sistem terdistribusi. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisis konsep sinkronisasi waktu, koordinasi, pengurutan kejadian, replikasi data, konsistensi, dan toleransi kegagalan pada sistem terdistribusi. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan, membandingkan, dan menganalisis algoritma konsensus, transaksi terdistribusi, serta penerapan sistem terdistribusi pada teknologi mutakhir seperti cloud computing, microservice, dan sistem berkas terdistribusi. Pada mata kuliah ini, pengajaran dilakukan dengan beberapa metode pembelajaran, yaitu ceramah interaktif, penugasan terstruktur, dan presentasi proyek. Mahasiswa didorong untuk berpartisipasi aktif melalui tanya jawab, penugasan, baik secara individu ataupun berkelompok, dan penerapan konsep-konsep terdistribusi pada permasalahan dunia nyata, sehingga pembelajaran menjadi pengalaman yang dinamis dan relevan. Terkait asesmen dan penilaian, hal ini dilakukan dengan pendekatan yang mengacu pada kurikulum outcome-based education. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah.
Komponen penilaian ini terdiri dari 3 komponen, yaitu penugasan terstruktur, UTS, dan proyek berbasis tim. Penugasan terstruktur dengan bobot 30% bertujuan untuk menilai pemahaman konseptual dan kemampuan analitis mahasiswa dalam mengoperasikan serta mengimplementasikan konsep sistem terdistribusi melalui tugas individu atau tugas kelompok. Yang kedua, UTS dengan bobot 30% bertujuan untuk mengukur penguasaan teori, mekanisme fundamental, dan evaluasi kritis mahasiswa terhadap prinsip-prinsip dasar sistem terdistribusi secara komprehensif. Terakhir, final project berbasis tim dengan bobot 40% bertujuan untuk menilai kemampuan kolaborasi, perencanaan, dan penerapan praktis mahasiswa dalam merancang serta membangun solusi sistem terdistribusi berbasis tim. Setiap komponen penilaian tersebut memiliki bobot tertentu yang mencerminkan kontribusinya dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Proses delivery, interaction, dan assessment yang terstruktur memastikan mahasiswa tidak hanya memahami teori saja, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan secara efektif serta mengembangkan sikap profesional. Terkait dengan pendistribusian materi perkuliahan, penyelenggaraan tugas atau kuis, mengelola penilaian, dilakukan melalui layanan berbasis web yang disediakan oleh Universitas Jember berupa media manajemen pembelajaran atau disingkat MMP yang berbasis Moodle. Kita mulai perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Langsung saja mungkin ya. Kita hari ini di pertemuan ketiga pada mata kuliah sistem terdistribusi, di mana minggu kemarin kita sudah membahas beberapa hal dasar tentang apa itu sistem terdistribusi, gitu ya. Hal-hal apa saja yang nanti akan kita pelajari sampai dengan minggu ke-16 seperti itu. Nah, materi kita hari ini sudah saya upload ke MMP seperti biasa. Mungkin dari teman-teman ada yang belum sempat mengecek MMP, maka teman-teman bisa men-scan kode QR ini untuk bisa melihat-lihat materi yang akan saya sampaikan hari ini, gitu ya. Silakan di-scan dulu mungkin. Dan mungkin bisa di-share bagi yang nggak kelihatan, mungkin bisa di-share gitu ya ke teman-temannya. Sudah? Sudah ya? Oke. Ada ya materinya ya? Ada. Bener ada ya? Oke. Next, review materi sebelumnya ya, sambil biar nggak mudah lupa gitu ya, kita review materi-materi sebelumnya. Di mana pada materi sebelumnya kita membahas tentang arsitektur-arsitektur dari sistem terdistribusi, begitu ya. Oke, di sini ada berbagai macam ya, ada client server yang paling sederhana, ada peer-to-peer, ada layered, ada tier, dan ada event base, begitu ya. Biar tidak lupa ya, ada yang bisa memberi contoh client server seperti apa? Ada yang raise hand? Oke, silakan. Untuk contoh dari client server sendiri, biasanya untuk yang paling sederhana, itu waktu kita belajar paling dasarnya ada di web browser sama web server. Nah, sebagai contohnya, anggaplah kita gunain web browsernya itu Chrome, dan kemudian prosesnya untuk arsitektur biasanya akan ngelakuin request dari sisi klien sebagai browsernya, terus nanti untuk request itu akan dihandle sama si web server. Anggaplah nanti kita ngelakuin action di situ, buka suatu platform, anggaplah Facebook. Berarti klien kita Chrome, misal Chrome itu nanti akan ngirim request ke web servernya si Facebook itu, dan nanti untuk web server itu akan ngerespon dari apa yang udah diterima sebelumnya dan dikembalikan ke sisi klien. Dan biasanya untuk arsinya sendiri itu kan ada beberapa arsitektur.
Yang mana untuk secara umumnya itu dalam pengolahannya itu akan dilakukan enkripsi terlebih dahulu. Ya, dienkripsi, didekripsi, dan waktu dikirim kembali berupa responnya akan di dalam bentuk enkripsi, begitu. Oke, baik sekali ya, jawabannya sangat mendetail gitu ya. Jadi salah satu contoh sistem terdistribusi adalah aplikasi web gitu ya. Kita sering pakai sehari-hari aplikasi web seperti misalkan ya MMP sendiri adalah contoh sistem terdistribusi gitu ya. Mungkin nanti misalkan di Prodi SI mungkin akan membahas seperti apa, kalau di Prodi SI misalkan ada yang seperti ini ya, onion architecture atau yang lainnya. Mungkin di prodi yang lain akan ada pembahasan yang sedikit berbeda. Oke, next. Pada pertemuan kita hari ini, pertemuan ketiga, materi yang akan saya sampaikan adalah memiliki tujuan seperti ini, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya komunikasi antar proses gitu ya. Jadi tadi misalkan contoh ada Google Chrome, ada web server. Kenapa ini penting melakukan komunikasi begitu ya. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme komunikasi. Pertama sebelum ke sana saya mungkin membahas lebih dahulu kayak gini ya. Ini contoh tampilan apa? File Explorer gitu ya. Apa yang ditampilkan di sini? Sekumpulan program ya, sekumpulan aplikasi gitu ya. Nah, program atau aplikasi di sini definisi sederhananya adalah sekumpulan instruksi gitu ya. Sekumpulan instruksi yang disimpan di SSD gitu ya, di media penyimpanan internal. Sifatnya persisten. Ada yang tahu arti sifat persisten? Tidak apa? Tidak mudah menyerah. Mungkin dalam konteks ini adalah tidak mudah hilang gitu ya. Jadi program ini nggak mudah hilang gitu ya. Kalau komputer ini dimatikan, programnya hilang apa enggak? Tidak. Ya, maksudnya kayak gitu ya. Oke, next. Ini gambar apa? Task Manager. Yang dikotaki ini, di sini ya, di arah sini namanya apa? Ada yang tahu? Proses gitu ya. Apa definisi dari proses? Ada yang tahu? Mungkin raise hand. Ya. Baik, izin menjawab Pak. Untuk proses sendiri adalah program yang dieksekusi oleh CPU, lalu disimpan oleh yang dieksekusi oleh CPU, lalu disimpan dalam memori atau RAM. Itu sih Pak. Oke, baik, jawabannya bagus. Oh ya, yang sebelumnya tadi siapa namanya? Yang tadi sebelumnya? Aditya. Yang barusan? Yuda. Oke. Mungkin sambil menghafal gitu ya, sambil menghafal dan teman-teman yang aktif akan mendapatkan nilai plus gitulah ya. Oke, ya jadi proses adalah program yang tadi ada di SSD gitu ya. Program ini kemudian dieksekusi di dalam RAM gitu ya. Dieksekusi oleh CPU dan dia dijalankan di dalam RAM atau memori. Kalau sesuatu yang disimpan dalam RAM, dia sifatnya tidak persisten, dia sifatnya sementara. Kalau komputer ini kita matikan, datanya hilang, programnya hilang dari RAM gitu ya. Tapi di dalam SSD dia tetap ada. Lalu di sini ada keterangan lagi, yaitu satu program bisa menghasilkan banyak proses. Contohnya di sini ya, sama-sama Chrome, tapi prosesnya banyak gitu ya. Nah itu maksudnya dari yang poin terakhir. Next, ini kalau dilihat dari sudut pandang sistem operasi, begitu ya, mata kuliah sistem operasi. Sistem operasi atau OS begitu ya, Windows, Linux, Android, iPhone gitu ya. iPhone bukan OS ya. Apa OS-nya iPhone? iOS ya, atau iOS kadang gitu ya. Oke, proses program yang ada di dalam RAM, program yang sedang berjalan gitu ya. Jadi ada ini apa? Pertama ada text section, ada data section, lalu di bawah ada heap dan stack gitu ya. Text section adalah kode. Ya, codingan kita kalau dijalankan di dalam RAM dia menempati text section. Di bawahnya adalah data. Ya, kita nyimpan data apa ke dalam variabel. Lalu ini perspektif lain gitu ya. Ini dengan contoh yang lebih apa di sini? Ada ilustrasi gitu ya. Ilustrasi ada file-file yang sedang dibuka.
file-file yang sedang diakses oleh proses, oleh aplikasi, dan perangkat-perangkat yang sedang dipakai. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya di sini klasifikasi proses, ada yang independen dan ada yang bekerja sama, gitu ya. Contoh yang di sini, ini adalah contoh proses yang bekerja sama, gitu ya. Adakah yang bisa atau adakah yang mau berpendapat tentang maksud dari gambar yang di bawah ini? Ini ada gambar, apa nih, ada yang tahu gambar ini? Gambar Discord, ya. Ini aplikasi Discord. Lalu Discord ini menampilkan apa? Menampilkan bahwa dia sedang memutar musik di Spotify, gitu ya. Mengapa ini bisa disebut sebagai contoh kerjasama antar proses? Mungkin ada yang bisa raise hand? Aditya lagi? Oke. Aditya lagi, oke, baik. Oke, jadi untuk jelasin kenapa itu bisa disebut bekerja sama, sebenarnya kan kita ya anggaplah gini deh, kita gunain dua platform yang berbeda, yaitu antara Discord dan Spotify. Dan biasanya itu kan ada bar yang tampil as a real time. Berarti harapannya kenapa disebut kerjasama secara langsung, karena harapannya dari prosesnya itu nggak ada mau adanya waiting time atau saling blokir kan. Ya misalkan gini kan, Spotify yang ditampilin lagunya sifatnya real time, dia akan mulai terus menerus. Jadi dalam latensinya itu harapannya dalam hitungan detik atau kita atur lah berapa sekian, itu nanti harapannya informasinya dapat diambil terus menerus. Jadi itu tanpa adanya waktu tunggu. Jawaban yang bagus dari Aditya ya namanya ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita bisa ketahui bahwa sebenarnya kita sehari-hari menggunakan aplikasi yang bisa bekerja sama, bisa berkomunikasi dengan aplikasi lainnya ya. Ini contoh yang mungkin kita pakai di komputer kita. Next, komunikasi antara dua proses itu kurang lebih secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu share memory dan message passing. Ini contoh ilustrasi share memory ya. Ada dua proses yang sama-sama sedang berjalan di dalam memori gitu ya. Tetapi kalau seperti ini kondisinya adalah dua proses tidak bisa berkomunikasi. Karena apa? Karena sistem operasi memiliki mekanisme pengamanan gitu ya. Jadi sistem operasi itu menjamin keamanan bahwa memori, bahwa RAM yang sedang dipakai oleh P1 tidak akan diganggu oleh P2 gitu ya. Jika kondisinya adalah sedang dilindungi oleh sistem operasi, lalu P2 berusaha mengakses atau membaca data yang dimiliki oleh P1, apa yang terjadi? Baik, saya izin menjawab, Pak. Mungkin karena mereka memiliki programnya masing-masing, pasti mereka juga memiliki sistem keamanan yang berbeda-beda. Karena kembali lagi seperti awal tadi yang kayak mereka itu memiliki program masing-masing. Jadi kalau misalnya P1 atau P2 memaksa masuk, mungkin akan sistem keamanannya pasti akan menolak, Bapak. Mungkin menurut saya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Yuda atas pendapatnya ya. Jadi dalam kasus seperti ini, maka sistem operasi akan menjalankan keamanannya gitu ya, menjalankan keamanannya, yaitu dia akan mematikan program-program atau proses-proses yang dicurigai akan melakukan sesuatu yang ilegal gitu ya. Lalu bagaimana cara kedua proses ini berkomunikasi? Yaitu di sini kedua proses harus memberitahu sistem operasi bahwa dia akan menggunakan yang namanya share region gitu ya. Nah, ketika dua proses ini sudah menggunakan share region, maka kedua proses ini bisa saling berkomunikasi ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya, kedua proses bisa nulis data, bisa nyimpan data ke memori bersama tersebut gitu ya. Tapi ada permasalahan. Ya, ini permasalahan klasik dari awal ditemukannya metode ini, yaitu kesalahan yaitu interpretasi gitu ya. Di sini kesalahan interpretasinya adalah ya P1 misalkan di sini ya, dia itu menyimpan data berupa angka -1 gitu ya. -1 disimpan ke dalam memori. Bentuk binernya seperti ini. 1111 dan seterusnya. Tetapi P2 dia membaca pakai rumus U8. Maka terbaca sebagai 255 gitu ya. Nah, disinilah masalah interpretasi ya, masalah klasik di dalam share memory. Seperti itu ya. Misalkan lagi contoh, nah seperti ini I8, ini U32. Oh ya, maksudnya dari I8 adalah integer 8 bit. Kalau U8 berarti unsigned integer gitu ya. Kalau yang ini di atas integer 8 bit, yang bawah unsigned integer 32 bit ya. Dari atas dia mau menyimpan data dalam potongan 8 bit,
yang di bawah membaca dalam potongan 32 bit. Salah interpretasi. Ya, ini adalah masalah klasik dalam share memory. Lalu kita masuk ke message passing. Contohnya adalah Google Chrome, ya. Saya pakai Google Chrome di sini. Google Chrome kalau kita lihat di sini ada banyak sekali, tapi kalau kita pelajari sebenarnya ada beberapa klasifikasi, ya. Ada yang namanya browser proses, ada yang namanya render proses, ada yang namanya plugin proses, gitu ya. Mungkin ada yang tahu peran dari masing-masing proses ini? Browser ngapain? Render ngapain? Plugin ngapain? Ada yang tahu? Jadi renderer ini, browser adalah koordinatornya, gitu ya. Renderer itu bertugas merender HTML, ya, menampilkan HTML, CSS, JavaScript. Plugin mengurusi masalah plugin yang sedang berjalan, gitu ya. Jadi jalannya renderer dan plugin dikoordinasikan oleh browser, gitu ya. Oke, kembali lagi. Mungkin ada yang raise hand mau memberikan pendapatnya tentang peran masing-masing proses ini? Ya, silakan. Kalau browser proses itu sebagai koordinator di mana itu menangani user interface dan juga operasi input-outputnya. Terus kalau plugin itu buat menangani plugin proses sendiri, sedangkan kalau render itu menangani konten web kayak HTML, JavaScript, dan juga gambar-gambar. Oke, baik. Jawabannya bagus. Dari siapa namanya? Aulia. Oke ya. Oke, jadi seperti itu kurang lebih peran dari masing-masing proses di aplikasi Google Chrome. Nah, masing-masing proses tadi berkomunikasi pakai metode yang namanya message passing, ya, bertukar pesan. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya, ya. Jadi seperti ada suatu saluran, suatu pipa yang menghubungkan dua proses. Pipa ini dibuat oleh sistem operasi, disediakan oleh sistem operasi. Representasi dalam bentuk memorinya, gitu ya. Jadi sebenarnya saluran tadi itu adalah suatu RAM, suatu area di dalam RAM yang khusus di sini disebut sebagai mailbox, gitu ya, berperan sebagai kotak surat. Jadi A nanti dia ngirim data ke mailbox, gitu ya. Mailbox ini nanti akan dibaca oleh B dan sebaliknya, seperti itu ya. Itu yang namanya message passing generasi awal. Nah, ini yang memulai teknologi seperti ini adalah sistem operasi yang dulu disebut dengan macOS, gitu ya. Selanjutnya macOS ini diadopsi, dikembangkan lagi menjadi macOS, komputer Apple, gitu ya. iOS, HP-nya Apple, iPadOS, tablet, gitu ya. Dan OS-OS lain di perangkat Apple, ya. Nah, setelah ini barulah diadopsi oleh sistem operasi yang lain seperti Windows dan Linux, seperti itu. Oke, ini saya skip aja. Lalu selanjutnya, karena dua proses tadi tidak mengharuskan pakai share memory, maka di sini dua proses itu tidak harus jalan di satu komputer, bisa berjalan di dua komputer berbeda, gitu ya. Next, lalu apa yang bisa kita lakukan di atas kemampuan message passing tersebut, ya? Nah, di sini yang paling dasar adalah socket, ya, namanya adalah socket. Socket adalah API, ya, API yang menjadi dasar utama bagi semua aplikasi yang bisa melakukan komunikasi. Ini contoh sederhana, bahasa apa ini yang bawah? Bahasa apa? Nggak kelihatan ya bahasanya ya. Python ya, bahasa Python. Bahasa Python ya, jadi bahasa Python di situ ada socket, ya, socket bisa dipraktekkan pakai bahasa Python. Ini yang server, ini adalah yang client, ya. Server di sini di .accept dia itu di .listen ya, .listen dia akan menunggu datangnya klien. Ketika klien ini dijalankan, maka nanti otomatis klien akan ngirim data halo server, dikirim, diterima di server, gitu ya. Dan ini berjalan dengan cara menggunakan mekanisme message passing. Baik, selanjutnya ada yang namanya RPC ya. Di sini RPC atau remote procedure call ya. Jadi dia adalah menjawab kelemahan socket, gitu ya. Socket yang dia itu primitif sekali, low level sekali. Di sini ada namanya RPC. Dengan menggunakan RPC, kita seolah-olah ngoding seperti di mata kuliah algo, di mata kuliah PBU, gitu ya.
Jadi kita nggak harus berurusan dengan data yang primitif. Ya. Contohnya, nah seperti ini contohnya ya. Di server ada metode tambah, gitu ya. Di klien kita bisa menjalankan metode tersebut, menjalankan fungsi tambah, gitu ya. Jadi ini di server, anggaplah di servernya UPAT-IK, kita di Fasilkom kita bisa menjalankan fungsi itu, ya, dengan cara seperti ini. Kita nggak harus ngetik yang rumit-rumit, jadi kita cukup menambahkan parameter di sini, nanti akan diurus oleh RPC sehingga bisa dijalankan di server. Lalu ini adalah yang modern, gitu ya. Ini adalah protobuf dan gRPC. Mungkin saya bertanya, teman-teman kalau dosen mengupload nilai dapat notifikasi? Oh, enggak ya? Oh, oke. WhatsApp ya. WhatsApp kita ada yang ngirim WA, ada notifikasi gitu ya. Nah, salah satu contoh populer notifikasi adalah pakai Firebase ya. Dan Firebase itu menggunakan yang namanya protokol buffer dan gRPC gitu ya. Seperti itu. Jadi ini terpakai saat ini terpakai dan dipopulerkan oleh Google melalui Firebase, yaitu salah satunya adalah push notification ya. Di WhatsApp kita tiba-tiba ada pesan masuk, kita tahu, nah itu adalah push notification, dan dia Firebase biasanya menggunakan protobuf dan gRPC. Lalu selanjutnya di sini ada RMI, ini adalah khusus Java gitu ya. Hanya bisa di Java, nggak bisa di bahasa lain. Oke, mungkin kesimpulan, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Mungkin kalau kesimpulan dari pelajaran hari ini, pertama kita udah belajar bagaimana dari program dan proses-proses lainnya itu bisa berkomunikasi satu sama lain menggunakan shared memory. Terus juga kita juga belajar bagaimana proses antar komputer lain yang menggunakan jaringan sebagai perantara itu bisa berkomunikasi. Salah satunya itu pakai soket contohnya atau RPC dan RMI. Jadi kita udah belajar juga. Dan mungkin kesimpulannya seperti itu, Pak. Kita belajar bagaimana antar proses itu berkomunikasi. Ya, baik, terima kasih. Tadi siapa namanya? Adelio. Oke. Ada Adelio, ada Aditya, Aulia, dan Yuda ya. Tadi ya. Oke, baik. Tadi sudah dibantu menarik kesimpulan ya tentang perkuliahan hari ini. Mungkin sebagai agar semakin mendalam ilmunya, di sini saya memberikan tugas gitu ya, tugas yang nanti saya harap teman-teman mengumpulkan di MMP secara tepat waktu begitu ya. Oke, tugas ini bertujuan ya yaitu agar teman-teman lebih di sini mampu menjelaskan dan menganalisis mekanisme kerja internal komunikasi antar proses, mulai dari abstraksi tingkat rendah yaitu soket sampai dengan yang level tinggi seperti RPC gitu ya. Lalu seperti apa di sini nanti di MMP saya sediakan 2 potongan kode ya yang dia itu menjalankan hal yang sama cuma beda mekanisme pengiriman data. Satunya pakai soket, satunya lagi pakai gRPC atau RPC biasa. Lalu apa yang perlu teman-teman lakukan di sini? Teman-teman perlu menyusun laporan individu atau boleh berkelompok 3 mahasiswa maksimal begitu ya. Dan hal seperti ini yang perlu teman-teman tuliskan di dalam laporan seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin perkuliahan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan di jam dan tempat yang sama. Kita akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.